Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Qaisuri Sanaludin. Mari kita lanjut kisah sahabat Nabi. Kali ini kita akan membahas tentang Umar bin Khattab. Mendengar namanya, pikiran kita semua langsung tertuju kepada salah satu dari 4 khalifah besar selepas Rasulullah SAW wafat. Umar adalah khalifah besar yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin umat Islam. Khalifah Abu Bakar berlangsung sangat singkat, hanya 2 tahun 3 bulan sebelum wafat. Abu Bakar menyerahkan urusan khalifah kepada Umar, maka orang-orang pun membaiatnya. Abu Bakar menganggap Umar adalah orang yang paling pantas memikul tugas ini. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Ribah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adl bin Ka'ab. Ia lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Adi, salah satu rumpun suku Quraisy terbesar di kota Mekah saat itu. Umar lahir di keluarga bangsawan. Ia pandai membaca dan menulis, yang pada saat itu ia merupakan suatu yang langka. Ia memiliki fisik yang tubuh besar dan memiliki karakter keras dan tegas, sehingga disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Ia dikenal sebagai seorang pemberani dan sering menyelesaikan peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah. Sebelum masuk Islam, Umar sering melakukan adat istiadat jahiliyah, antara lain pernah mengubur hidup-hidup putrinya dan seorang peminum berat. Umar pun sangat memusuhi dan membenci Islam sebagai kebanyakan orang-orang Quraisy saat itu. Peristiwa Islamnya, Umar sangat istimewa. Suatu hari ia mencari Nabi Muhammad untuk membunuh. Di tengah perjalanan, ia mendapat berita bahwa adiknya yang bernama Fatimah telah masuk Islam. Umar sangat marah dan pergi ke rumah adiknya untuk membuktikan kabar tersebut. Ketika Umar tiba di rumah adiknya, ia mendengar Fatimah sedang melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Mendengar bacaan tersebut, Umar minta adiknya untuk memberikan lembaran tersebut. Namun adiknya tidak memberikan bacaan tersebut sebelum Umar mandi. Selesai mandi, Umar menerima lembaran yang dibaca oleh adiknya. Maka bergetarlah hatinya ketika membaca ayat-ayat awal pada surat Toha. Kemudian Umar bergegas pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Maka bergemetarlah takbir keluar dari mulut para sahabat yang hadir pada saat itu. Menurut riwayat, Umar masuk Islam. Setelah masuk Islamnya 40 laki-laki dan 11 perempuan, atau orang ke-52 yang masuk Islam. Namun ada juga yang berpendapat Umar adalah orang yang ke-40 masuk Islam. Setelah Umar memutuskan untuk mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW, orang-orang Quraisy tak berani untuk mengusik apalagi menyakitinya. Sampai-sampai mereka pun menjadi ragu saat ingin mengganggu umat Islam, sebagai yang sering mereka lakukan sebelum Umar memeluk Islam. Setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian terhadap Muhammad dan umat Islam mulai berubah menjadi lemah lembut. Sebaliknya, sikap tegas dan keras tetap ditunjukkan jika berhadap dengan orang kafir. Dengan watak yang tegas dan keras, Umar menjadi pembela utama Nabi Muhammad dan umat Islam dari gangguan orang kafir. Hal ini dijadikan mendapatkan gelar Al-Faruq. Tak hanya itu, umat Islam pun semakin kuat dan disegani. Pada tahun 622 Masehi, Umar ikut Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah ke Yasrib atau kota Madinah. Umar sangat disegani oleh karena itu reputasi pada masa lalu yang memang terkenal sejak masa sebelum memeluk Islam.
Umar juga dikenal sebagai orang terdepan yang selalu membela Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Bahkan ia tanpa ragu menentang kawan-kawan lamanya yang dulu bersama-sama ikut menyiksa para pengikut Nabi Muhammad. Saking keras terhadap orang-orang yang memusuhi Islam, setan pun ikut takut jika harus berhadapan dan bertemu dengan Umar. Sebagai Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setan benar-benar takut padamu wahai Umar. Tatkala aku duduk, budak wanita itu memukul rebana, lalu masuk Abu Bakar, Ali, dan Utsman. Dia masih memukul rebana, tetapi tatkala dirimu yang datang, budak wanita itu melempar rebana." Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan setan pun sangat takut untuk berpapasan dengan Umar. Rasulullah bersabda, "Wahai putra Umar, demi Allah yang jiwaku berada pada genggamannya, sesungguhnya tidaklah setan menemui sedang berjalan di suatu jalan, kecuali dia akan mencari jalan yang lain yang tidak engkau lalui." Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "Sungguh aku melihat setan dari kalangan manusia dan jin lari ke Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Begitulah kisah yang diriwayatkan Aisyah, sehingga menjadi kekuasaan Allah. Umar tak hanya ditakuti oleh musuhnya di kalangan manusia, bahkan musuh gaib pun takut kepadanya. Semasa Umar menjadi khalifah, wilayah Islam tumbuh sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan Persia dari tangan dinasti Sasanid. Selepas itu berturut-turut membebaskan Mesir, Palestina, Suriah, Afrika, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi Bizantium. Umar melakukan perubahan yang membuat umat Islam sangat maju. Pada tahun 638 Masehi, Umar memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Meski demikian, Umar memiliki kehidupan sederhana. Ia tidak mengadopsi gaya hidup yang penampilan para penguasa di zaman dahulu. Ia tetap hidup sangat sederhana. Sekitar tahun ke-17 Hijriah, yang merupakan tahun keempat khalifahnya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendak mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Jadi sejak saat itu diberlakukan penanggalan hijrah mengganti penanggalan Masehi yang tak 500 tahun lebih tua. Setelah kurang 10 tahun memimpin umat Islam, Umar akhirnya wafat. Ia dibunuh oleh Abu Lulu'ah, seorang budak yang fanatik. Ia membunuh Umar saat sedang sholat subuh dengan cara menikam dengan sebilah pisau yang dilumuri racun selama 7 hari. Diketahui Abu Lulu'ah adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia dikuasai Umar. Banyak sejarawannya meyakini bahwa peristiwa pembunuhan itu dilatar belakang dendam terhadap Umar. Abu Lulu'ah merasa sakit hati atas kekalahannya. Persia yang masa itu merupakan negara adidaya. Setelah Umar wafat, tampuk kekhalifah dipegang Utsman. Demikianlah kisah Umar bin Khattab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.